terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan cinta dan kasih sayangnya. Kita percaya Tuhan baik dalam setiap saat. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas, DTH, dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di sesi kedua terkait dengan greater devotion, pengabdian atau kesetiaan terbesar ditunjukkan dengan kerja atau melayani yang maksimal. Melayani atau bekerja dengan maksimal dilakukan dengan 3 cara. Melayani dengan semangat, melayani dengan kasih Kristus, dan melayani dengan baik sesuai karunia Allah. Greater devotion, pengabdian atau kesetiaan terbesar di seri ketiga ini menekankan tentang ketundukan atau takut pada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Hagai 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Para pemimpin dan umat Israel menanggapi pemberitaan Hagai dengan menaati atau takut akan Tuhan. Umat Allah menanggapi firman Allah dengan serius dan mengabdikan diri untuk melanjutkan pekerjaan rumah Allah. Hagai 1 ayat 12 menyatakan, mendengarkan suara Tuhan. Di sini ditunjukkan kerjasama yang membesarkan hati di antara para penguasa dengan rakyat. Pesan sang nabi memiliki dampak yang diharapkan. Bangsa ini dengan cepat mengevaluasi arti pesan Hagai yang merupakan kehendak Allah. Istilah Allah mereka dalam Hagai 1 ayat 12. 2 kali Allah menyiratkan bangsa Israel sekarang semakin memenuhi hubungan dengan Allah sebagai bangsa pilihan dan umat perjanjian. Hagai 1 ayat 13 menyatakan, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan, menunjukkan bahwa bangsa Israel mengakui Hagai sebagai juru bicara Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Kalimat aku ini menyertai kamu dalam Hagai 1 ayat 13 merupakan pesan yang menghibur atau menguatkan. Pada masa lampau, pesan tersebut telah dipakai Allah untuk mendorong manusia menuju berbagai penyelesaian yang hebat. Kejadian 3:12 berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Selanjutnya kita perhatikan Yeremia 1:8 berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, pesan aku ini menyertai kamu tetap merupakan pesan yang paling menenangkan dari semua janji kepada hamba Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia. Itu sebabnya Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Selanjutnya perhatikan baik-baik, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
tindakan kembali kepada Tuhan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Kalau tidak, tentu kata-kata menenangkan yang tegas, yakni menyertai bangsa Israel, tentu tidak akan diberikan. Perhatikan Hagai 1 ayat 14 yang menyatakan Tuhan menggerakkan, menunjukkan adanya tujuan baik umat Allah yang bersemangat dari Tuhan, yang bersumber dari Tuhan. Satu semangat yang luar biasa, di mana Allah menggerakkan, ada tujuan baik untuk umat Allah, di mana Tuhan menggerakkan menjadi sumber kekuatan bagi umatnya. Allah menguatkan manusia untuk bersedia dan melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Istilah semangat dalam Hagai 1 ayat 14 dipakai sebanyak 3 kali, menekankan pada perjuangan untuk mengalami kemenangan dalam lingkup rohani dan dalam suatu kondisi lahiriah yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Kalimat datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan dalam Hagai 1 ayat 14 menunjukkan bahwa bangsa Israel mulai bekerja mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bait suci. Ketundukan atau ketaatan kepada Allah ditunjukkan oleh Zerubabel dan Yosua dengan mendengarkan suara Tuhan. Hagai 1:12. Bahkan bangsa-bangsa Israel juga, bangsa Israel juga menjadi takut terhadap Tuhan. Hagai 1 ayat 12. Ketundukan kepada Allah menyebabkan Zerubabel, Yosua, bangsa Israel dan Hagai disertai Tuhan, diberi semangat untuk membangun bait suci semesta alam. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Tunduk atau takut akan Allah itu luar biasa, karena membuat kita melihat hidup kita diberkati, hidup kita bahagia, hidup kita berhasil. Tunduk atau takut akan Allah adalah kunci keberhasilan. Perhatikan baik-baik apa yang dia katakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Menarik, kalimat bertindak hati-hati dalam mentaati seluruh hukum supaya memiliki tanah perjanjian. Yosua dan bangsa Israel harus membuat komitmen untuk mentaati firman Allah yang tertulis dalam kitab Taurat. Yosua 1 ayat 8 harus menjadi kekuasaan tertinggi, bertentangan dengan semua gagasan, tradisi, atau agama manusia. Prinsip bertindaklah hati-hati berlaku bagi orang percaya di bawah kuasa kendali kontrol Roh Kudus, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, merupakan kunci untuk berhasil. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Dalam Yosua 1 ayat 7 merupakan perintah untuk tetap waspada atau berhati-hati dalam melaksanakan seluruh hukum Musa. Bukan hanya hukum yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Contoh-contoh hukum yang dimaksudkan jelas seperti dijelaskan dalam Matius 5 ayat 27 sampai dengan 34. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya
harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Menarik kalau kita memperhatikan apa yang dijelaskan di dalam Matius 5 ayat 27 sampai dengan 34 ini, beberapa hal yang menjadi perhatian. Jangan berzina. Lebih baik bagi kita jika satu anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jangan bersumpah palsu. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Tunduk atau takut akan Allah merupakan kunci keberhasilan. Yang kedua, merupakan kunci kebahagiaan. Mazmur 32 ayat 2 menjelaskan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Teks Mazmur 32 ayat kedua menjelaskan bahwa Allah memperlakukan orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat sebagai orang benar. Bukan karena kebenaran itu telah diterima melalui perbuatan baik, tetapi sebaliknya diterima sebagai karunia ketika mereka mengakui dosa mereka dan percaya kepada Tuhan. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Selanjutnya ayat yang ke-7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mazmur memberi kesaksian dalam Mazmur 30 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Umat Allah ini berkati Tuhan. Menarik sekali. Tunduk atau takut akan Allah itu merupakan kunci keberhasilan. Tunduk takut akan Allah merupakan kunci kebahagiaan. Dan yang terakhir, tunduk atau takut akan Allah merupakan kunci diberkati. Sebab Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Greater devotion, pengabdian, kesetiaan terbesar, dimulai dengan connect dengan firman Allah, kerja atau melayani yang maksimal, dan ketundukan atau takut pada Allah. Haleluya! Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.